Pak, mungkin persiapan untuk pelantikan nanti, Pak? Belum ada persiapan, kan masih berproses ya. Terkait retreat yang seperti dilakukan menteri-menteri di Magelang, rencana kan dari pemerintah kan mau mengadakan seperti itu. Ya saya ngikut saja kan, kita wayang. Kembali ketemu dengan Om Begawan di Ngombol ya, sudah lama ini. Om Begawan sudah lama itu tidak mengupas soal para calon kepala daerah yang terpilih, terlupakan ya. Sudah pada ditetapkan nih, gimana nih para kandidat yang kepilih itu sekarang. Nah beberapa sih masih ada proses di Mahkamah Konstitusi karena gugatan-gugatan buat menyelesaikan perselisihan di pilkada. Nah sebelum bicara tentang itu, sedikit saja itu pengen ngomong tentang pagar laut yang kemarin di Tangerang dan di Bekasi ini. Ini kok kelihatannya orang ndang cak-cek dak-dak gitu loh, satset itu, bat-bat ditutaskan gitu loh. Piye sih karepe Pak Sakti Wahyu Trenggono ini sebagai leading sektor, pihak yang punya kewenangan, Menteri KKP loh ini. Belum ada pergerakan. Yang terakhir Presiden perintah loh, yang tidak memenuhi syarat akan dibongkar itu. Dan yang terbaru ditemukan lagi, pagar laut di Pulau C, Kapuk, Jakarta. Meski nggak begitu panjang, itu sekitar 500-an meter, setengah kilo. Itu. Presiden harus memerintahkan itu. Anggota DPR juga sudah. Pihak yang bangun juga sudah ada. Kurang apa lagi? Nek gak dibongkar mereka yang ngaku bertanggung jawab. Ya dipanggil harusnya. Untuk yang di Bekasi katanya legal. Ada legal. Sopo ini. Rupanya yang disegel juga sama Kementerian KKP itu. Nek pagar-pagar laut ilegal saja bisa pihak berwenang tidak bisa nangani. Nah siap-siap saja. Halaman rumah kita, kebun samping atau belakang, peratalan rumah. Itu dikapling-kapling loh. Sama mereka-mereka itu. Bola ini. Ya mari jaga dan awasi lahan kita masing-masing. Gak usah berharap pemerintah bisa belain kita ini. Kita harus bergerak sendiri. Nah balik soal topik yang pengen tak angkat hari ini. Sing pagar laut ya biar aja. Biar ditangani yang berwenang itu. TNI Angkatan Laut, KKP dan sebagainya lah. Pak Prabowo harus tegas itu. Nah ini soal, balik ini soal yang akan saya kupas ini. Tentang calon gubernur kepala daerah terpilih di Jawa Tengah. Itu Pak Lutfi. Lah kan pemerintah pusat itu melempar wacana. Kalau kepala daerah terpilih sebelum dilantik harus menjalani retreat dulu. Mengomentari hal itu mantan Kapolda Jateng ini menjawab. Ya, saya ngikutin aja lah. Kita akan wayang. Wah, ini kira bener nih omongannya. Kok wayang nih? Lah dalangnya sapa? Ingat loh Pak Lutfi, yang memilih Bapak itu rakyat Jawa Tengah. Jadi Bapak wayangnya rakyat. Harusnya dudu wayangnya pemerintah pusat. Apalagi wayangnya seseorang. Nah, cara menjawabnya itu mestinya tidak begitu, no, Pak. Coba kita bandingkan dengan pernyataan Mas Pram, Gubernur Jakarta terpilih. Apa yang dibilang Mas Pram? Gini ya, ya pokoknya yang namanya kepala daerah mau diajak apa saja sama pemerintah pusat ya ikut banget. Karena berjenjang. Nah pengakuan sebagai wayang kan sama saja dengan sebutan itu boneka. Digerakkan oleh dalangnya. Nah memangnya Pak Lutfi ditugaskan presiden buat jadi gubernur Jawa Tengah? Kan ya tidak. Apa saja jadi cawagup merasa disuruh-suruh. Kok cawagup? Cagup. Dikongkon-kongkon itu, diminta ke sana kemari atau membentuk mentalnya sehingga mengakui dia hanya orang suruhan, hanya wayang, hanya boneka yang digerakkan oleh seseorang. Siapa sih yang paling bisa? Yang mungkin, yang selama ini terlihat ngongkon-ngongkon Pak Lutfi itu. Menggerak-gerakkan Pak Lutfi ini. Dalangnya sampai ini. Lah yang paling bisa nyuruh-nyuruh kalau menurut masyarakat, menurut saya, ya, pandangan kami, gitu, pendapat kami, ya Pak Jokowi, siapa lagi yang berani? Mesti Kapolrinya itu Pak Jenderal Listio Sigit, dia nggak berani kok main perintah sama Pak Lutfi, padahal bawahnya itu
Wong Kapolda itu, bawahnya Kapolri. Siapapun tahu lah. Urusan sama mantan Kapolrestabes itu tidak sembarangan. Itu Kapolrestabes Surakarta dulu, di waktu Pak Jokowi jadi wali kota Surakarta. Wong jabat jadi Kapolda saja, lamanya tembus 4 tahun lebih. Belum Kapolda lain selama itu menjabatnya. Belum ada Kapolda lain menjabat 4 tahun lebih. Nah, bapak dua anak ini juga nemui mantan presiden. Gak tahu juga mengapa datang sendiri. Dia tidak cerita soal apa yang dibicarakan. Gak tahu, mas media juga tidak menceritakan, menginformasikan. Lah waktu wartawan tanya persiapan buat menjalankan tugas, penak wae. Jawabnya belum persiapan apa-apa. Pak, mungkin persiapan untuk pelantikan nanti, Pak? Belum ada persiapan. Ya wes lah. Nah, ini kenyataannya mau apa? Dapat calon terpilih yang terbiasa dikongoni, jadi wayang, jadi boneka. Ini pengakuan Pak Lutfi sendiri loh. Nah, bagaimana Jawa Tengah mau maju kalau kepilih itu tidak berbiasa meletik pikirannya, berkreasi, berinovasi, atau melahirkan gagasan-gagasan. Nah, sudah begitu sedikit dawuh ya sama mantan presiden. Patuhe ra umum. Ini terlihat jelas loh. Dan masyarakat paham dengan perilaku-perilaku seperti ini. Apa yang dilakukan Pak Jokowi terhadap Pak Lutfi dan apa yang dilakukan Pak Lutfi terhadap perintah kongkon oleh Pak Jokowi. Apa nanti kalau mau gerak sedikit nanya dulu ke Pak Jokowi, nanti jangan-jangan gubernurnya malah Pak Jokowi. Punya ide dikit nanya Pak Jokowi, ada info dikit nanya Pak Jokowi, nanya Jokowi dikit-dikit. Oke sisan. Ya kita lihat perbedaannya dengan Mas Pram. Yang menang di DKI loh. Ya ini saya mau ngupas kepala daerah terpilih, biar aja. Kan dia tidak dikit-dikit lapor ke Bu Mega. Ya enggak, ngobrol sama Pak Hasto enggak. Atau minta pertimbangan elit yang lain. Nah di sini kita bisa membandingkan kualitas. Melihat perbedaan pemahaman. Ada gap pengetahuan yang jomplang. Warga Jakarta bersyukur banget loh untuk Mas Pram mendapatkan gubernur Mas Pramono Anung dan Bang Dul Rano Karno itu diakui atau tidak? Ya Jateng itu lebih peteng dalam perjalanan 5 tahun mendatang. Wah saya ini ikut merasakan. Cuaca kayak hari-hari sekarang ini loh. Sing mendung, mulang, peteng, dedet. Lah ngomongers tak ajari jeli ya. Tak ajari mengamati dengan teliti lah. Apa perbedaan dari kedua komentar gubernur terpilih itu di Jawa Tengah dan di DKI? Tentang retreat tadi loh. Beda banget loh penyebutannya kata wayang secara tidak langsung. Pak Lutfi masih merasa dirinya sebagai polisi, sebagai abdi negara, anak buah. Sementara posisi gubernur dengan pemerintahan pusat memang ada di bawahnya. Hanya saja kepala daerah itu punya kewenangan-kewenangan hak otonomi. Kan ada otonomi daerah. Ada undang-undangnya. Nek murni prajurit ya gak punya kewenangan. Adanya tugas dan tanggung jawab. Ini loh. Akibatnya ada seorang kepala daerah itu pendidikan politiknya terbatas. Ditambah selama ini dia pengalamannya jadi anak buah. Sebagai mantan Kapolda pasti tahu beda antara kewenangan sama tugas, pasti tahu. Nek tugas atau tupoksi bahasanya pemerintahannya, tugas pokok dan fungsi. Semua sudah ada daftarnya. Seorang ASN termasuk TNI Polri ya sekedar menjalankan ruang lingkupnya saja. Namun ruang lingkup Kapolda, Pangdam sama gubernur itu beda-beda. Mestinya Pak Lutfi mulai banyak ngobrol lah, berdiskusi, nambah pengetahuan, biar tahu kewenangannya yang bisa diambil. Kewenangan seorang gubernur biasanya kita sebut dengan kebijakan-kebijakannya. Wah, Begawan sebagai salah satu warga Jateng nih ngerasa kayak ngenes nih. Nah, yang terpilih ginian ini piye? Lah apa jawaban Pak Lutfi? Itu juga pengakuan bahwa majunya dia sebagai calon gubernur mergo diperintah presiden waktu itu. Kan kita semua tahu, sulit membantah, sulit dielakkan. Pak Lutfi mau jadi calon, memang diminta Pak Jokowi kok. Semua tahu, paham kok. Terbuka. Ada jejak rekamnya, rekam jejaknya. Lawang rekam suara keduanya kan wis tersebar di beberapa waktu yang lalu. Perintah jadi cagup. Dengan Cawagup Kaisang waktu pertama kali. Gandeng MK tidak meloloskan uji materi dengan
nomor 60-70, lalu DPR tidak merevisi Undang-Undang Pilkada, batalah Kaisang jadi pendamping Pak Lutfi. Maka Gus Yassin yang mendampingi. Lah mau sampai kapan mental sebagai wayang ini ada di dalam diri pria yang pangkat terakhirnya komisaris jenderal ini? Sampai kapan Pak Lutfi masih punya bayangan bahwa dia itu hanya boneka, hanya wayang yang selalu digerakkan? Pak Lutfi itu kepala daerah Provinsi Jawa Tengah, dalang itu. Lah apa jenengan enggak banyak belajar? Ayolah banyak membaca lah. Temui beberapa mantan gubernur Jawa Tengah. Jangan diam, jangan pasif, nunggu pelantikan. Contoh konkretnya ya Mas Pramono Anung itu terus berjalan. Tugasnya dibagi dengan Bang Dul Rano Karno. Setidaknya nyicil lah pemetaan masalah. Yang terbaru Mas Pram membentuk tim transisi buat mempelajari sekaligus pergantian pemerintah. Nah, kerja-kerja sebagai gubernur harus mulai dijalankan, walaupun formalnya belum. Nanti kalau ujuk-ujuk dilantik, sesok burung iso mikir. Kalau Mas Pram sama Bang Dul langsung gas. Kalau ditinggal sama yang Endros alias wis dicuekin Pak Jokowi ya, Pak Lutfi bisa repot. Tetapi Mas Pram sama Bang Dul biasa itu. Ya, tidak usah baper lah, tidak ada sedih, ngelokro. Percaya saja. Dia masih butuh dirimu. Suatu saat begitu dibutuhkan tak jamin ditelepon atau dimintai merapat lah. Lihat aja. Nah itu wali kota Surakarta Respati Ardi sama Astrid Cawali dan Cawali Solo. Ya blas diumbar ya kon mlaku dhewe. Kan wis menang. Monggo persiapkan diri kalian dengan baik-baik. Tapi Respati dan Astrid ya gak krungu kabare saiki piye. Sudah persiapan atau belum? Lah Pak Lutfi semestinya bisa memanfaatkan pengetahuan Gus Yassin yang sudah pengalaman sebagai wakil gubernur waktu itu mendampingi Pak Ganjar. Dari dia Pak Lutfi bisa tahu banyak hal. PR penting apa yang mesti diselesaikan di Jawa Tengah ini. Program apa yang mesti ndang melaku dan lain sebagainya. Jadi gubernur itu tidak sama dengan jadi Kapolda atau Irjen Kementerian. Main perintahnya sama, tetap bisa. Nanging seorang gubernur harus menguasai persoalan yang ada. Usai perintah ya idealnya dimonitoring, dipantau. Informasinya dimintain, jangan dibiarkan. Nanti baliknya ya ABS akhirnya. Anak buah cuma asal Bapak Soekarno. Oh, sing ciloko rakyate. Dan tidak boleh main asal percaya begitu saja sebagai gubernur. Ya, yang beginian Anda tidak dilatih ya nggak akan jalan, nggak ngerti caranya bagaimana. Tak kasih beberapa bocoran ada hal-hal yang butuh respon cepat gubernur itu. Ini untuk Jawa Tengah ini. Pertama, tentang abrasi di kawasan Pantura. Ini bocoran dari saya loh. Dari Bengawan. Supaya menjadi pemikiran gubernur nanti, Pak Lutfi nanti. Baik yang terjadi di Demak, Kota Semarang, Pekalongan, Pemalang, dan Tegal. Ini harus segera dimitigasi, dirembuk, dicarikan solusinya. Memang yang pas dibikinin giant wall, tembok besar dan tinggi. Lah problemnya itu masalahnya apa ada anggarannya. Nah itu yang dicari. Jangan dibikin pagar laut dengan bambu loh Pak. Itu menyalahi loh. Mau sampai melu-melu yang sedang ramai di Jakarta sama Jawa Barat. Nah sementara di kawasan pegunungan, ini bocoran lagi nih, sudah mulai beberapa kali terjadi longsor itu. Ayolah, penanaman kembali hutan, penghutanan kembali, reboisasi. Berapa pegunungan di Jawa Tengah? Entah di Tawangmangu Karanganyar, di Ungaran Semarang, Kabupaten Semarang, di Dieng, di Merapi dan lainnya harus sudah diterapkan pembatasan. Nah kalau dibiarkan potensi bencana alam bakal makin besar. Reboisasi harus digalakkan, penanaman kembali, penghutanan kembali. Terus juga penting itu berkorelasi atau berkomunikasi sama pemerintah pusat. Nah tentang implementasi program makan bergizi, program andalan Pak Prabowo dan sembalang kalirnya urusan kewenangan gubernur. Dikira jadi gubernur semudah jadi Kapolda toh Pak. Tinggal main perintah itu. Kalau perintah lantas anak buah siap dan. Biasakanlah dialog dengan warga biasa. Biar telinga, mata, hati Bapak peka terhadap permintaan, permasalahan, permohonan rakyat Jawa Tengah. Ini ada omongan yang nyelkit, tidak perlu emosi, atau marah-marah, atau baper, nggak perlu.
Kan di jajaran kepolisian atau militer tidak terbiasa beda pendapat. Latih juga mendengar usulan anak buah, menerima saran dan masukan. Boleh beda, boleh silahkan. Yang pasti iklimnya harus beda. Serta beda cara menjalankan kerjaan. Yang terpenting, rasa bola bali takon Pak Jokowi. Pak Lutfi itu gubernur Jawa Tengah harus berdiri tegak bersama staf. Rasa bola bali ketemu Pak Jokowi. Dia tidak punya pengalaman jadi gubernur. Pengalamannya 2 tahun gubernur harus kesusu jadi presiden. Itu beda cara kerjanya sama gubernur lain, termasuk Jawa Tengah. Kalau mau contoh, yang sergepe ngecek bagaimana anak buah bekerja. Jadi selalu pantau anak buah. Itu dimanapun sama. Karakternya bisa ditiru, dijalankan, dan pasti warga senang. Itu nyontoh Pak Ahok. Tapi ojo nesu-nesu. Pak Ahok itu tegas dan blak-blakan, terbuka hanya kalau di Jakarta. Anak buahnya yang 5 wali kota itu tunjukkan, bukan pilihan, bukan dari pilkada. Wali kotanya penugasan, jabatan karir lah, kayak lurah, camat, dan sebagainya. Sehingga diperintah sama gubernur. Genah budal kalau diperintah gubernur. Tapi di Jawa Tengah, jangankan gubernur loh. Merintah Bupati Brebes. Dirimu merintah wali kota Semarang, belum karuan, belum tentu mangkat Pak itulah. Nah ini bedanya. Hal ini yang mesti sering dicicil, mulai buka komunikasi dengan DPRD. Di mana PDIP yang jadi mayoritas gedung di gedung Berlian Semarang sana itu. DPRD Provinsi Jawa Tengah. Itu persiapan yang butuh waktu loh, butuh proses. Agar sesuai pelantikan bisa langsung kerja. Nah, bar pelantikan jadi mikir sesasi rong sasi, bubar Jawa Tengah tadi. Lah mumpung lagi bahas rencana retret, menurutku loh ini gak usah saja lah. Buktinya tidak ada dampak kok bagi rakyat meski menjalani retret. Apa hubungannya retret dengan rakyat? Malah ada usul retret 2 bulan. Wah, rakyat kumpal kampul. Yang nggak percaya lihat cara kabinet sekarang yang kerja. Doa awut-awutan kabeh. Sudah ada 1 utusan khusus presiden mundur. Pengawal utusan khusus bersifat akorgan dengan RI 36. Menteri-menteri yang pakai kop kementerian buat acara pribadi. Dan berbagai kasus kementerian. Ini yang harus diawasi oleh rakyat. Itu ya pesan saya untuk para kepala daerah, khususnya di Jawa Tengah dan di DKI Jakarta. Salam Bengawan, salam ngobrol. Jangan lupa subscribe. Dadah.